Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta bis dan juga otomotif. Selamat datang di channel saya, Kang Arman Sidik. Saya adalah eksterior dan interior designer dari PT Adiputro Wira Sejati. Saya berasal dari daerah Tasikmalaya, tepatnya di daerah Kecamatan Cikalong. Itu kurang lebih kalau dari kota Tasikmalaya sekitar 90 kilometeran ke arah selatan. Saya lulusan Desain Komunikasi Visual Unikom Bandung. Lulus pada tahun 2009, kemudian untuk pertama kalinya bekerja di tahun 2010 ke perusahaan Adiputro Wira Sejati Malang. Saya menciptakan beberapa karya, diantaranya adalah Jetbus 1 itu di tahun 2011, kemudian ada Jetbus 2 di tahun 2014, dilanjut dengan Jetbus 3 di tahun 2018, dan yang terakhir yang sedang hit sekarang ini itu adalah Jetbus 5 di tahun 2023. Jadi udah berkarya lebih dari 15 tahunan di Adiputro. Pada awal mula saya tertarik untuk mendesain sebuah bis pas waktu itu di tahun 2008, saya mudik ke Cikalong. Nah, di Terminal Indihiyang sembari menunggu bis duduk-duduk, saya melihat bus Budiman begitu ganteng dan gagahnya. Dari sanalah saya bercita-cita dan ingin membuat desain bus yang populer, yang bagus, dan terlaris di Indonesia. Dan alhamdulillah cita-cita saya pun tercapai saat ini dengan banyaknya bus-bus di Indonesia yang menggunakan Jetbus series ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat ikonik yang sudah banyak sekali tersebar di Indonesia, yaitu Jetbus 5. Saya akan membahas Jetbus 5 dari segi filosofi desainnya. Yuk kita simak. Berawal dari sejarahnya dulu, desain Jetbus 5 dibuat pada tahun 2020 dan baru diperkenalkan pada ajang Gias 2023 atau butuh sekitar 3 tahunan untuk mengembangkan Jetbus 5 ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, desain Jetbus 5 bukan sekedar evolusi. Ia adalah perwujudan dari filosofi lama yang dihidupkan kembali, yaitu Satria berkuda seperti dalam logo Adiputro. Lihat bagian lampu depannya, bentuknya menyiratkan kepada kepala kuda yang tajam, fokus, dan siap menerjang ke depan. Bentuk lampu DRL atas Jetbus 5 ini pun terinspirasi dari bentuk salah satu stand pameran Buzzworld 2019 di Belgia. Pada bagian lampunya dilengkapi dengan lampu DRL. Lampu DRL ini pernah kita gunakan untuk pertama kalinya pada lampu Jetbus 2 di tahun 2014. Pada saat itu, setahu saya, masih belum ada bis yang menggunakan lampu DRL seperti ini. Bahkan, rekanan pabrik lampu di Cina pun pada waktu itu belum pernah membuatnya. Jadi, kita yang pertama kali mencetuskan ide untuk menerapkannya di lampu bus, sehingga menjadi trendsetter yang banyak diadopsi oleh lampu-lampu bis modern saat ini di dunia. Kemudian untuk nyala lampu shine-nya menggunakan nyala lampu yang bergerak atau dengan istilah sequential. Lampu shine sequential ini diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 2018 pada bus di seri Jetbus 3. Lampu shine sequential ini pun menjadi trendsetter juga yang banyak diadopsi dan digunakan pada lampu-lampu bis modern dan futuristik saat ini. Masuk ke detail berikutnya, pada bagian lampu DRL-nya ini ada semacam bentuk motif repetisi yang menjadikan mobil ini tampak begitu mewah dari jarak dekat. Penggunaan motif seperti ini pun setahu saya belum pernah digunakan sebelumnya di bis, dan ini pun semoga menjadi trendsetter baru yang akan digunakan di lampu-lampu bis modern, mewah, futuristik untuk kedepannya.
Setelah kita bahas panjang lebar tentang lampu, kita lanjut ke bagian keseluruhan bagian depan dan bempernya di Jetbus 5 ini, yang sudah menggunakan teknologi 3D printing dalam pembikinan prototipe kendaraannya. Penggunaan 3D printing ini merupakan salah satu pilar utama industri 4.0. Dengan adanya 3D printing di tim R&D kita ini, kita dapat membuat prototipe yang presisi sesuai dengan yang kita desain di komputer dengan menggunakan 3D software. Selain itu, dengan penggunaan 3D printing ini, kita bisa membuat bentuk dengan fleksibilitas yang sangat tinggi dan juga efisien dalam hal waktu pengerjaan dan juga biaya material serta SDM-nya. Setelah dari depan, mari kita lihat sisi sampingnya. Bentuk selendang sampingnya mengalir kuat seperti kaki kuda yang sedang berlari kencang, menggambarkan gerak tanpa henti penuh tenaga. Lihat lebih dekat bagian atasnya, desain variasi atas Jetbus 5 terinspirasi dari tombak milik seorang ksatria. Bukan hanya pelengkap visual, tapi lambang arah, kecepatan, dan keberanian. Sebagai penanda bahwa Jetbus 5 melaju dengan tujuan. Dan bagian belakangnya dibentuk menyerupai ekor kuda yang melambai, memberi sentuhan elegan seolah menyapa jalan yang telah dilewati. Jetbus 5 bukan sekedar kendaraan, ia adalah satria jalanan, cepat, kuat, dan tetap anggun. Tak hanya eksterior, filosofi ini juga mengalir di dalam kabinnya. Filosofi satria berkuda juga hadir di dalam interiornya. Desain lampu tidur pada lovernya terinspirasi dari bentuk sepatu kuda, simbol kekuatan, stabilitas, dan perjalanan jauh. Sebuah sentuhan kecil tapi syarat makna, mengingatkan kita bahwa kekuatan tak hanya di luar, tapi juga terasa dari dalam. Kemudian bagian motif repetisinya ini diambil dari huruf angka 5 Romawi yang disusun melingkar ke berbagai arah mata angin yang mengandung arti sebuah harapan bahwa Jetbus 5 ini akan tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dan setelah hampir 2 tahun perilisannya ini, sekarang Jetbus 5 ini sudah tersebar hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari barat, utara, timur, dan selatan. Bahkan di tahun 2024 kemarin, Adiputro sudah mencatatkan penjualannya lebih dari 1.500 unit. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Desain bukan soal bentuk semata, tapi tentang makna di baliknya. Jetbus 5 adalah cerita tentang kekuatan, arah, dan jiwa seorang kesatria. Sebagai desainer yang turut merancangnya sejak Jetbus generasi pertama, saya bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di jalan bersama karya terbaik pemuda bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika kamu bangga dengan karya-karya pemuda negeri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.